Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita. Ada Ustadz Yazid Abdul Alim dan saya Denny. Biasanya kita kalau sudah ketemu gini ngobrolin sesuatu yang irisannya dengan muamalah, mau itu kontemporer atau mau itu yang klasik, Ustadz. Nah, saat gini, Ustadz. Jadi saya ada temen nih, nanya, kebetulan nih, teman saya ini mau usaha. Iya. Usahanya online. Hmm. Nah, cuma permasalahannya ini dia tidak punya modal uang dan juga tidak punya barang. Dia tertarik dengan bisnis dropship. Nah, bisnisnya pengen dropship. Nah, itu kan dia kalau yang umum nih ya, umum yang kebanyakan orang, memang mereka tidak menyediakan modal uang dan barang. Ya, Jadi betul, barangnya itu punya orang, dia jualkan lewat sosial media atau ya. lewat online gitu. Nah, itu kalau dari timbangan syariat seperti apa, Ustaz? Apakah diperbolehkan atau mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin sehingga jualan dropship ini tidak diperbolehkan? Baik. Jadi memang jual beli dengan cara dropship itu banyak dilakukan ya. Tentu dengan tujuan adalah dia tidak perlu pertama beli nyetok barang ya. Dia tidak perlu nyetok barang, kemudian juga tidak perlu mengeluarkan modal ya. Dan yang paling penting adalah ingin untungnya besar. Betul. Ya kan, nggak modal, nggak prinsip ekonomi gitu ya, tidak stok barang tapi ingin untungnya besar ya. Maka yang terpenting adalah tidak boleh melanggar larangan Nabi SAW dalam hal ini ya. Di antaranya adalah yang paling penting, pertama tidak boleh menjual barang itu belum dimiliki. Ya, karena Nabi bersabda kepada sahabat Hakim bin Hizam, beliau mengatakan la tabi' ma laysa indak, ya, jangan menjual apa yang tidak kamu miliki ya. Nah, jadi dropship ini barangnya belum dimiliki, lalu dijual dengan cara seakan-akan dia pemilik barang. Kalau pemilik barang itu kan dia tentukan harga sendiri ya, dia juga akadnya dengan dirinya dengan konsumen langsung ya, dan dia ketika menjual barang yang tidak dia miliki itu dilakukan akad, dia sudah terima uangnya berikut dengan keuntungannya, tapi barangnya dia sebenarnya belum punya, ya, belum punya barangnya. Nah, larangan yang kedua adalah dia nanti menjual barang, tapi barang itu belum juga diterima oleh dia. Karena seringkali kan kalau dropship itu barang dikirim dari produsen atau distributor ya, ke konsumen langsung, sementara yang jualan adalah dirinya, dropshipper ini ya, yang menjual. Jadi dia menjual barang, konsumen transfer uang dengan akad ke dropshipper ini, lalu dropshipper meneruskan kepada pemilik barang atau produsen atau distributor ya, beli barangnya itu dengan uang dari konsumen. Gitu kan ya. Jadi beli uang yang dari konsumen, sudah berikut dengan keuntungannya nih ya. Lalu keuntungannya kan disisihkan sama dia, dia akan transfer kepada pemilik barangnya sejumlah harga yang memang itu harga barang ya. Nah, ini barang itu tidak lewat ke dia, tidak diterima oleh dia gitu. Andai pun barang itu dia sudah beli, tapi karena barang ini belum dipegang, belum diserah terimakan, maka itu yang dilarang ya. Sehingga harus dicarikan solusi sesuai dengan syariat untuk penjualan seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ada dua pilihan setidaknya ya, kira-kira ada dua pilihan. Dia menjadi wakil, jadi dia memposisikan diri menjadi wakil pemilik barang. Saya boleh nggak saya menjualkan barangnya? Nah, gitu. Tentunya menjualkan barang itu adalah statusnya dia sebagai wakil, dia tidak menentukan harga sendiri, dia tidak menentukan margin ataupun keuntungannya sendiri ya. Karena kan dia tidak punya modal. Nah, kalau ingin untung besar, Anda harus
keluar modal juga dan juga harus menanggung risiko. Ya. Apa kata istilahnya tuh, no pain no gain gitu ya, atau high risk high return ya gitu ya. Jadi kan kalau ingin untung ya kita harus mengeluarkan modal dan juga menanggung risiko ya. Karena kalau nanti ketika barang ini tidak diserah terimakan, itu nanti akan ada risiko ya. Sahabat Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya Nabi itu melarang orang menjual makanan, membeli makanan lalu menjual lagi sebelum menerimanya, sebelum ada serah terima ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan saya fahami semua barang itu seperti makanan. Ya, seperti makanan. Tidak boleh sudah membeli secara status itu sudah menjadi miliknya ya, tapi belum diterima, belum serah terima, itu tidak boleh, semua barang begitu ya. Kata Imam Tawus, kenapa dilarang? Kata Ibnu Abbas, yaitu karena seakan-akan menukar dirham dengan dirham. Makanan ditahan. Jadi saya umpamanya saya dropshipper ya, saya nerima uang dari konsumen, lalu barang dikirim dari produsen atau dari distributor ya, saya terima uang, saya menjual barang itu 300.000 misalkan, harganya 250.000 dari produsen ya, saya dapat 50.000, 250.000 buat produsen ya. Seakan-akan saya nukar uang 250.000 dengan 300.000, ada kelebihan 50.000. Nah itu adalah riba ya. Dan ketika barang belum diserah terima, khawatir ada apa-apa. Nah siapa yang bertanggung jawab? Jadi dia menjadi wakil pemilik barang ya. Lalu dia minta izin, dia sebagai penjual, barang yang akan dia jualkan dicatat ya, dicatat apa saja, disendirikan, dia terima notanya. Dia terima nota, itu bukti bahwa dia serah terima secara hukum. Nah, dia menjual dengan harga pemilik barang, keuntungannya nanti dia dapat fee saja, fee dari menjualkan. Ya. Ada solusi yang kedua sebenarnya, yaitu jual dengan cara akad salam. Akad salam seperti yang kita bahas sebelumnya. Dia tawarkan spek barang tanpa menentukan barangnya yang mana, ya. Sejelas-jelasnya, lalu kemudian dia terima tuh uang dari konsumen, ya kan, baru nanti dia cari sesuai dengan speknya, harus sesuai, disepakati juga kapan dikirimnya ya, berdasarkan sebagian pendapat para ulama yang boleh salam dengan waktu pemesanannya ini singkat ya, bukan setahun 2 tahun, tapi mungkin sepekan 2 pekan ya, 10 hari dan sebagainya, atau beberapa hari. Nah itu boleh. Jadi dengan demikian tetap kita bisa jualan tanpa punya modal, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Berarti lagi-lagi kita kembali ke permasalahan akad seperti ini. Betul. Jadi kalau akadnya tadi yang memang sudah ada kesepakatan dengan penjual mungkin ya seperti itu, dan penjualnya juga mau menerima kita sebagai dropshipper, baru kita bisa jalan. Sebagai wakil. Oke, sebagai wakil ya. Betul. Sebagai wakil yang menjualkan barangnya. Ya, kan? betul. Oke, Sat, bisa difahami. Jadi intinya kalau misalnya yang tidak mau beresiko tadi menjadi seorang dropshipper, tapi ada catatannya, komisinya nggak sebesar penjual. Betul. Jadi kalau ingin untung besar ya dia harus menanggung risiko. Nah, satu pertanyaan saya, Sat, kalau misalnya berdasarkan kesepakatan misalnya, dia bisa menjual dengan harga tinggi sehingga dia bisa mendapatkan margin yang tinggi, itu diperbolehkan nggak, Sat? Dibolehkan oleh yang punya barang. Secara syariat, misalnya yang punya barang, oke, kamu bisa, kalau misalnya ini modal, misalnya barangnya harganya 200.000, tapi misalnya saya sebagai dropshipper, saya bisa jual ini jadi 500.000 loh misalnya ya. Kira-kira sepakat nggak nih kalau misalnya saya jual 500.000, tapi yang biasanya kamu misalnya dapat margin 50.000, nah saat ini saya akan mendapatkan margin lebih dari standar dropshipper sebelumnya gitu. Kalau misalkan tidak ada yang dirugikan dalam hal misalkan konsumen dirugikan nggak dengan harga yang tinggi tersebut ya. Kemudian juga tentunya setidaknya akan ada imbas juga kepada barang produsen tersebut ya, ketika
dijual mahal di sebagian tempat ya, meskipun Rusak harga pasar. atas izin dia bisa merusak harga pasar ya, ataupun ya memberatkan konsumen jadinya, maka itu dihindari juga sih menurut saya. Karena yang ingin dicapai oleh produsen dan juga oleh penjual itu kan ingin barang itu laku cepat ya. Kalau misalkan harga normalnya 250 sampai 300 dijual 600.000, jadinya bisa menghambat penjualan gitu. Karena kan biasanya ada tuh Ustaz yang bisa seperti itu dengan strategi dia mempackaging ulang atau mungkin dengan mempercantik barang, kemasan barangnya sehingga dia value-nya naik, harga barang juga bisa naik. Kalau misalkan tidak, kenaikannya itu wajar ya, kenaikannya wajar, dan tapi selama dia tidak punya barang, dia hanya menjualkan saja, maka sebenarnya dia tidak berhak untuk menentukan keuntungan sendiri gitu ya. Dan saya kira jarang ada produsen yang memperbolehkan ini menjualkan lebih mahal ya, padahal dia tidak punya barang gitu. Betul. Padahal produsen aja nggak segitu keuntungannya ya. Saya kira jarang ya, dan pada dasarnya kalau dia tidak memiliki barang, dia tidak berhak untuk menentukan sendiri, memposisikan diri seakan-akan dia itu memang pemilik barang. Betul. Gitu. Ya. Oke, syukron Ustaz atas penjelasannya. Ya. Oke, teman-teman, jadi teman-teman yang mau ada niatan untuk berbisnis dropshipper, tadi ya sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa tadi pertama harus tercatat ya Ustadz oleh produsen atau penjual aslinya gitu sebagai wakil ya. Kalau sebagai wakil. Dan tadi kita juga tidak bisa memonopoli harga. Betul. Dan karena kita punya resiko yang sangat kecil gitu seperti itu. Jadi kita tetap mengikuti aturan dari penjual aslinya, seperti pemilik barangnya. Oke, teman-teman, insya Allah nanti ketemu lagi di obrolan seputar muamalah selanjutnya dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.